Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tanah terkontaminasi limbah sludge industri kertas proses de-inking. Definisi masalah. Industri kertas banyak menggunakan bahan baku kayu dan kertas bekas, sedangkan kemampuan untuk mendaur ulang limbah akhir berupa sludge masih belum sebanding dengan banyaknya produksi kertas per tahun. Berbagai limbah berbahaya dapat menyebabkan tanah terkontaminasi dan mengakibatkan dampak-dampak lain yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai zat-zat berbahaya yang terkandung dalam limbah industri kertas, dampak yang dapat terjadi akibat limbah industri kertas, dan bagaimana solusi penyelesaian limbah industri kertas terhadap tanah. Sludge dari industri pulp dan kertas terdiri dari 3 sumber. Yang pertama disebut dengan sludge primer, berasal dari klavier utama, di mana partikel-partikel kasar akan dipisahkan dari air limbah dan dibuang. Sludge ini merupakan kertas basah dan kandungan seratnya cukup tinggi dan mudah terlarut dalam air. Untuk yang kedua, berasal dari pengelolaan air sekunder, di mana pada bagian ini mengalami proses biologis. Jenis limbah ini biasa disebut dengan istilah biosludge dan memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Untuk yang ketiga, berasal dari de-inking, yaitu bagian proses pemisah kertas dari tinta dari limbah kertas daur ulang. Setiap industri pulp dan kertas memiliki perbedaan di dalam proses pengelolaan limbahnya, sehingga ada perbedaan kualitas limbahnya. Kemampuan untuk mendaur ulang limbah akhir berupa sludge masih belum sebanding dengan banyaknya produksi kertas per tahun. Biasanya sludge dialirkan ke sungai atau ke tempat pembuangan akhir oleh industri kertas, dan hal inilah yang biasa menimbulkan masalah pada lingkungan. Pada umumnya, sludge hasil proses de-inking tersebut mengandung logam berat seperti zat Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, dan Hg yang berasal dari tinta yang larut dalam air limbah. Masalah yang sering muncul pada saat ini adalah tercemarnya tanah oleh bahan berbahaya dan beracun atau biasa disebut B3. Tanah terkontaminasi limbah proses de-inking mengandung logam berat Cd sebesar 2,3 mg per kg, Ni sebesar 16,2 mg per kg, dan Pb sebesar 22 mg per kg. Data tersebut menunjukkan kandungan yang tinggi bila dibandingkan dengan persyaratan logam yang tidak berbahaya dalam tanah, yaitu Cd sebesar 0,08 mg per kg, Ni 0,4 mg per kg, Pb 20 mg per kg. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa yang tadi sudah Fajar sampaikan, proses penghilangan tinta de-inking adalah kegiatan dalam industri kertas yang bertujuan menghilangkan tinta cetak dari serat-serat feedstock kertas daun ulang untuk membersihkan tinta pada bubur kertas. Kunci dalam proses penghilangan tinta adalah kemampuan untuk melepaskan tinta dari serat. Hal ini dapat dilakukan melalui proses mekanis dan kimia. Proses yang paling umum diterapkan adalah proses penghilangan tinta dengan proses flotasi buih, flotation. Tahapan proses penghilangan tinta atau de-inking. Flotasi buih adalah salah satu proses yang digunakan untuk membuat kertas baru dari kertas daur ulang. Dikenal sebagai de-inking di industri kertas dan pulp. Proses ini digunakan untuk menghilangkan kontaminan hidrofobik dari kertas daur ulang. Kontaminan terutama terdiri dari tinta cetak dan residu perekat. Biasanya, setup adalah sistem 2 tahap dengan sel hingga flotasi dalam seri. Mirip dengan proses yang ditemukan di pertambangan, kertas daur ulang dicampur dengan air untuk membentuk bubur yang tebal. Bubur ini kemudian dicampur dan disuntikan dengan udara bersama dengan bahan kimia hidrofobik untuk mengikat partikel yang tidak diinginkan yang perlu dikeluarkan dari bubur. Langkah pertama untuk menghilangkan kertas bekas yang lama adalah dengan membuat kertas diparut melalui mesin desintegrator atau pulping. Tujuan utama dari kertas de-inking adalah
untuk memisahkan tinta dari serat kertas. Hal ini dicapai karena perbedaan kimia dan fisik antara serat dan tinta. Langkah selanjutnya adalah mengubah kertas yang sudah diparut menjadi bubur dengan menambahkan air ke dalam campuran. Flotasi kemudian digunakan untuk menghilangkan partikel sangat halus lebih kecil dari 100 μm dalam ukuran. Sedangkan partikel yang lebih besar biasanya dihapus dari proses dengan penyaringan udara. Kemudian diperkenalkan ke bubur yang menciptakan campuran berbusa di mana gerakan bubur dan gelembung udara memaksa tinta melayang ke atas sebagai zat berbusa. Busa yang diisi tinta ini kemudian dikeluarkan dari bagian atas campuran. Untuk analisis masalah, secara umum, logam dalam limbah sludge dan tanah terkontaminasi limbah sludge proses denking menunjukkan bahwa parameter logam CD, Ni, Cr, Zn, Pb, dan Cu cukup tinggi dibandingkan dengan persyaratan logam dalam tanah tidak berbahaya. Nah, untuk hasil analisisnya bisa dilihat tabel di sebelah kanan. Untuk parameter kadmium itu limbah sludge-nya 3,8, tanah terkontaminasi 4,9. Untuk korm atau Cr, limbah sludge-nya 15,1 dan untuk tanah terkontaminasinya 57,8. Untuk tembaga, limbah sludge-nya 110, tanah terkontaminasinya 140. Untuk timah, limbah sludge-nya 39, tanah terkontaminasinya 63,1. Untuk nikel, limbah sludge-nya 13 dan tanah terkontaminasinya 16. Sedangkan untuk seng atau Zn, limbah sludge-nya itu 142 dan tanah terkontaminasinya 234. Dampak logam berat terhadap tanah. Tanah terkontaminasi logam Pb dapat dipulihkan dengan proses bioremediasi. Hal ini ditunjukkan dari kemampuan mikroba untuk mengubah logam. Terlihat dari penurunan koefisien distribusi, fase tertukarkan dan peningkatan fase residual. Kondisi optimum diperoleh pada penambahan inokulum sebesar 10% dengan waktu inkubasi 40 hari. Mikroba konsorsium dari campuran Pg 65-6A, Pg 97-2B, Mr 1,12-5C, dan A1D dengan perbandingan 1:1:1:1 mempunyai kemampuan untuk meremediasi tanah terkontaminasi logam berat Pb dari limbah padat industri kertas proses denking. Keberhasilan proses bioremediasi ditunjukkan dengan adanya penurunan logam Pb pada fase tertukarkan seiring dengan meningkatnya logam Pb pada fase residu oleh adanya aktivitas mikroba. Artinya, mengubah sifat logam yang semula aktif menjadi tidak aktif. Terlihat dari kandungan logam Pb dalam fase tertukarkan semula sebesar 19,36 mg per kilogram berkurang menjadi 15,91 mg per kilogram. Dan pada fase residual terjadi peningkatan kandungan logam Pb yang semula 7,77 mg per kilogram menjadi 17 mg per kilogram atau menurunnya koefisien distribusi sebesar 21% dalam fase tertukarkan dan meningkatnya koefisien distribusi sebesar 146% dalam fase residual. Nilai Germination Index atau GI pada kisaran 84,3 sampai 136,7%. Berarti tanah yang telah diremediasi tidak lagi mengandung material yang bersifat toksik pada tanaman. Lalu, konsentrasi logam berat dalam tanah terkontaminasi lebih tinggi dibandingkan dengan limbah sludge, terutama logam Cu, Cr, dan Zn. Sedangkan logam Pb tidak tersedia data persyaratan menurut AMEG. Nilai tersebut melebihi nilai maksimal tanah tidak berbahaya menurut AMEG, sehingga dianggap berbahaya bagi manusia atau populasi biologis. Menurut Supardi, pada tahun 1983, keberadaan logam-logam berat berkaitan dengan kadar bahan organik di dalam tanah. Proses-proses yang terjadi dalam tanah sebagian besar dilakukan oleh penyusun tanah yang jumlahnya relatif sedikit, yaitu liat dan humus. Bentuk koloidal, baik liat maupun bahan organik, merupakan pusat kegiatan dalam tanah di mana terjadi reaksi-reaksi pertukaran ion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Wilan Rizky.
dengan NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan dampak logam berat. Reaksi tanah merupakan faktor pengontrol penting perilaku kimia logam-logam dan berbagai proses di dalam tanah. Supardi 1983 menyatakan bahwa pH tanah mempengaruhi serapan unsur hara dan pertumbuhan tanaman melalui pengaruh langsungnya terhadap tersedianya unsur hara dan adanya unsur-unsur beracun. Hal ini menunjukkan bahwa pH tanah merupakan faktor penting untuk menentukan ketersediaan unsur-unsur esensial dan non-esensial bagi tanaman. Pengaruh pH baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi berbagai mekanisme dari penyimpanan logam oleh tanah pada seluruh kation logam. Maka penyerapan peningkatan seiring dengan meningkatnya pH, namun dapat diketahui bahwa penyimpanan logam tidak secara signifikan meningkat hingga pH lebih besar dari 7. pH tanah merupakan parameter yang penting, secara langsung mempengaruhi penyerapan atau pelepasan, presipitasi, bentuk-bentuk kompleks, dan reaksi oksidasi reduksi. Secara umum, retensi maksimum dari logam kation yaitu pada selang pH lebih dari 7 dan retensi dari logam anion yaitu pada selang pH kurang dari 7. Akumulasi logam berat dalam tanah merupakan racun bagi manusia dan hewan. Jika logam berat mencemari tanah secara terus-menerus selama jangka waktu yang lama, sehingga dapat merusak sampai ke rantai makanan. Solusi penanganan limbah sludgy industri kertas. Sludgy dijadikan bahan pengganti penggunaan semen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Norman Ray DKK 2009 menunjukkan bahwa kandungan kimia limbah sludgy banyak mengandung aluminium oksida atau AiO, kalsium oksida CaO, magnesium oksida MgO, sulfur trioksida SO3, silikon dioksida SiO2, seperti halnya dengan komponen-komponen kimia yang terkandung pada semen. Oke, selanjutnya ada bioremediasi untuk tanah yang telah terkontaminasi logam berat. Bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran. Selain hemat biaya, dapat juga dilakukan secara in situ langsung. Tempat dan prosesnya alamiah. Herman 2006. Laju degradasi mikroba terhadap logam berat tergantung pada beberapa faktor, yaitu aktivitas mikroba, nutrisi, derajat keasaman, dan faktor lingkungan. Donlon 2006. Teknologi bioremediasi ada dua jenis, yaitu ex situ dan in situ. Ex situ adalah pengelolaan yang meliputi pemindahan secara fisik bahan-bahan yang terkontaminasi ke suatu lokasi untuk penanganan lebih lanjut. Vidali 2001. Penggunaan bioreaktor, pengelolaan lahan atau land farming, pengomposan dan beberapa bentuk perlakuan fase padat lainnya adalah contoh dari teknologi ex situ. Sedangkan teknologi in situ adalah perlakuan yang berlangsung diterapkan pada bahan-bahan kontaminan di lokasi tercemar. Saya akan sedikit menjelaskan proses daur ulang kertas. Proses yang pertama adalah proses grinding, yaitu proses pengurangan material yang dilakukan secara gerinda yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk menghaluskan kertas. Kemudian ada proses denking, yaitu proses penghilangan tinta dalam industri kertas yang bertujuan untuk menghilangkan tinta cetak dari serat feedstock kertas daur ulang. Kemudian selanjutnya ada proses rinsing, yaitu tahap pengolahan di antara pembangkitan dan penerapan yang tujuannya untuk menghindari terbawanya larutan yang masih aktif. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap drying,
yaitu proses menghilangkan sejumlah air yang terkandung dalam material. Kemudian ada proses regranulating, yaitu proses pembesaran ukuran partikel untuk menghasilkan campuran yang lebih besar. Dalam video ini adalah mengumpulkan campuran-campuran kertas agar menjadi lebih besar. Selanjutnya adalah water treatment atau pengolahan air. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada KDLD Ninking SL sebagai pengupload video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan 1. Zat-zat logam berat yang terkandung dalam sludge industri kertas adalah CD, Ni, Cr, Zn, Pb, dan Cu. 2. Dampak logam berat terhadap tanah, yaitu keberadaan logam-logam berat berkaitan dengan kadar bahan organik di dalam tanah. Akumulasi logam berat dalam tanah merupakan racun bagi manusia dan hewan. Jika logam berat mencemari tanah secara terus-menerus selama jangka waktu yang lama, sehingga dapat merusak sampai ke rantai makanan. 3. Solusi penanganan sludge industri kertas yaitu bisa dijadikan bahan pengganti penggunaan semen dan tanah yang sudah terkontaminasi logam berat dapat dibioremediasi.